Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saada Yuliana, kelas 4A, NIM 4, Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu teman saya di sini saya mewawancarai tentang pendidikan. Menurut teman saya, apa sih itu pendidikan? Nah, di sini orangnya. Perkenalkan, nama saya Ramadini Yanti Putri Ali Prawasa, biasa dipanggil Yanti. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Airlangga Prodi Kedokteran Hewan. Pertama, menurutmu apa sih pendidikan itu? Menurut pendapat saya, pendidikan adalah suatu keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang sangat penting bagi kita semenjak kita lahir sampai kita tutup usia. Dengan adanya pendidikan, kita akan mengetahui apa itu ilmu. Pepatah mengatakan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Menurutmu apa sih fungsi dari lingkungan pendidikan itu sendiri? Menurut pendapat saya, fungsi dari lingkungan itu sendiri merupakan interaksi antara teman yang satu dengan teman yang lain. Salah satu faktornya kita bisa bertukar pikiran, pendapat tentang tradisi di daerah kita masing-masing, dan juga kita bisa sharing ilmu dengan dosen. Interaksi merupakan faktor penting bagi suatu pendidikan. Bagaimana metode pembelajaran yang ada pada saat ini? Menurut pendapat saya, metode pembelajaran pada saat ini yaitu kurang efektif karena salah satunya yaitu pada saat kami praktikum. Secara offline kita praktikum menggunakan prepara secara langsung, jadi kita langsung mengidentifikasinya. Ketika sekarang menggunakan social distancing, kita hanya bisa melakukan praktikum melewati gambar. Di situ gambarnya membutuh hayalan yang sangat tinggi. Jadi bagaimana penggunaan social distancing pada anak usia dini? Sedangkan keadaan saat ini anak-anak harus banyak di rumah, tidak boleh banyak main keluar, stay di rumah. Jadi apakah pembelajaran menggunakan gadget pada anak usia dini akan efektif? Menurut pendapat saya, penggunaan gadget pada usia dini itu mungkin sangat efektif apabila sesuai dengan kebutuhan dan pengawasan dari orang tua. Karena apabila kita membatasi menggunakan gadget dengan pembelajaran, maka anak itu tidak akan mendapatkan ilmu dan dari gurunya. Nah, jadi apabila kita memberikan kesempatan pada anak untuk menggunakan gadget dalam proses pembelajarannya, apakah nantinya anak tersebut akan kecanduan pada gadget tersebut? Menurutku tidak, karena orang tuanya itu harus membatasi penggunaan gadget, terutama pada saat metode pembelajaran. Orang tua harus stay di sampingnya dan harus dalam pengawasan orang tua. Ini menurut pendapatmu apa sih semenjak adanya wabah COVID-19 ini, bentuk seperti apakah pembelajaran yang diterapkan? Menurut pendapat saya, sesuai dengan pemerintah yang dianjurkan yaitu untuk stay at home, maka pihak kampus menganjurkan untuk menggunakan social distancing. Salah satu aplikasi yang saya pakai di kampus yaitu yang pertama ada Zoom. Zoom di sini akan melakukan tatap muka secara online. Jadi ada satu dosen dan banyak mahasiswa. Terus yang kedua itu ada aplikasi Google Classroom. Di situ dosen akan memberikan PPT beliau dan juga menyertakan tugas-tugasnya. Yang ketiga itu ada Edmodo. Edmodo sama kayak Classroom, yaitu digunakan untuk menyertakan tugas dan menambah PPT-nya beliau. Terus yang ketiga itu, nah, di sini juga saya itu memakai aplikasi online yang psikologi dari dosen saya ketika memberikan tugas UTS. Ketiga, bagaimana dampak pembelajaran online menurutmu? menurut pendapat saya, dampak pembelajaran online yaitu yang pertama kurang efektif karena saya sendiri tidak bertatap langsung dengan dosen. Yang kedua,
Saya sebagai anak desa terkendala oleh jaringan karena super lelet. Yang ketiga yaitu belajar kurang serius karena memiliki banyak waktu untuk rebahan dan sebagainya. Terus yang keempat, manajemen waktu yang kurang baik. Keempat, apakah dengan pembelajaran online mendapatkan hasil yang lebih memuaskan daripada pembelajaran offline? Menurut pendapat saya kurang memuaskan karena kurang efektif pembelajaran online daripada offline. Terus yang kedua yaitu apabila offline kita bisa menggunakan fasilitas kampus yang ada, misalnya pakai wifi. Apabila online kita memakai kuota sendiri yang super lelet. Yang ketiga yaitu offline kita lebih banyak sharing dengan dosen.